Putri kecil berguling di tempat tidur dengan gembira. Bu, kamu pintar sekali. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Karena kamu pintar, maka aku pun menjadi pintar. Mulut gadis ini manis sekali hari ini, jadi suasana hatinya pasti sedang bagus. Kakak David jelas berperan dalam hal ini. Bu, kenapa kamu tidak bertanya siapa kakak David sebenarnya? Atau seperti apa rupanya? Sungguh ibu yang aneh. Apa dia tidak penasaran dengan apapun? Tidak peduli siapa dia. Tidak peduli seperti apa penampilannya. Selama kamu menyukainya, aku akan mendukungnya. Ibunya percaya pada kemampuan putri kecil untuk memahami orang lain. Dan dia juga tahu dengan jelas betapa David sangat mencintai adiknya. Lebih penting lagi, penunjukan Presiden Negara A adalah berita besar, dan tentu saja putri kecil sudah membacanya. Presiden yang baru dilantik tampak jauh lebih dewasa dibandingkan 14 tahun lalu. Namun tetap saja, dia tidak peduli seberapa banyak dia berubah. Dia masih bisa melihat bahwa itu adalah dia. Saat itu, putri kecil masih muda dan tidak dapat mengingat seperti apa rupa kakak David. Namun, putri kecil punya sudah lama melihat anak laki-laki itu, maka dia masih bisa mengingat seperti apa rupanya. Bu, menurutku kamu masih sangat mencintaiku, tidak seperti ayah yang bau. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Dia sudah lama pergi, tapi ayahnya masih mengabaikannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Sayang, bukan berarti ayahmu tidak melakukannya mencintaimu, tapi dia terlalu mencintaimu. Putri kecil menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar frustrasi dengan kekeras-kepalaan keduanya ayah dan anak perempuannya. Bagaimana mungkin Randy tidak peduli padanya? Dia terlalu menyayanginya, jadi dia enggan membiarkan putri kecilnya tinggal terlalu jauh darinya. Bu, kalau begitu, kamu harus mengurus urusanmu. Aku mau tidur. Putri kecil tidak ingin terus membicarakan ayahnya. Dia masih belum bisa tidur setelah menutup telepon. Jadi dia mencoba mencari seseorang untuk diajak ngobrol melalui platform online. Namun, sekarang sudah tengah malam, dan sepertinya itu tidak tepat. Dia menelusuri feed Twitternya, dan pada pandangan pertama, dia melihat postingan mengejutkan gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Solo. Melihat berita ini, putri kecil merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan ada perasaan tidak enak di hatinya. Belum lama ini, kakak David mengatakan sesuatu tentang kehidupan dan bencana melalui telepon. Apakah itu ada kaitannya dengan gempa? Sebagai presiden suatu negara, memang masuk akal baginya untuk menangani masalah sebesar itu. Tapi mengapa dia menyebutkan tentang hidup dan mati? Apakah dia pergi ke daerah bencana? Tangan putri kecil gemetar saat memegang telepon. Dia sangat takut hingga dia panik. Setelah gempa bumi besar, gempa susulan akan sering terjadi, dan gempa susulan juga bisa berakibat fatal. Memasuki lokasi bencana saat ini sangat berbahaya, dan risikonya tinggi. Tidak. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan kakak David mempertaruhkan nyawanya sendirian. Dia tidak bisa merasa nyaman jika tidak melihat bahwa dia aman. Putri kecil membaca lebih banyak berita tentang gempa. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa beberapa sukarelawan telah melakukannya terorganisir untuk pergi ke daerah yang terkena dampak dan berpartisipasi dalam misi penyelamatan. Tidak ada yang bisa berpartisipasi dalam misi penyelamatan. Mereka yang berminat harus berpengalaman dan harus lulus pemeriksaan kesehatan. Putri kecil telah belajar tentang penyelamatan dan pertolongan pertama setiap tahun, dan dia melakukannya berpartisipasi dalam banyak pertahanan diri, kegiatan seperti menyelamatkan diri dari bahaya di alam liar. Dia percaya itu. Keterampilan profesional pastinya memenuhi syarat baginya untuk berpartisipasi.
Dia segera menyalakan komputernya dan mencari resumenya. Kemudian, dia segera mengirimkannya ke tim penyelamat. Setelah dia mengirimkannya, dia harus menunggu balasan mereka. Menunggu adalah hal yang sangat tidak berdaya dan lama untuk dilakukan. Selama periode ini, putri kecil memeriksa lebih banyak berita di internet dan dengan cepat menemukan berita resmi yang mengabarkan bahwa Bapak Presiden akan pergi ke lokasi bencana. Banyak sekali pujian dan dorongan positif di kolom komentar. Sebagian besar masyarakat menilai tindakan Pak Presiden membuat masyarakat merasa nyaman, aman, dan lega. Namun, ada juga warganet yang mencibirnya dengan mengatakan bahwa Presiden hanya sekedar sandiwara dan tidak ada yang substansial sama sekali. Beberapa pejuang keyboard mengatakan hal-hal yang lebih keterlaluan. Mereka mengatakan bahwa orang seperti Gavin Hermawan masih terlalu muda untuk terpilih, dan dia pasti telah membunuh banyak orang secara diam-diam untuk mengklaim posisi sebagai presiden. Dia kemudian melihat sekelompok pejuang keyboard saling menggonggong di internet. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan akan lebih baik jika dia tidak kembali dan mati di lokasi bencana. Dengan kematiannya, negara akan damai. Putri kecil tahu bahwa para pejuang keyboard ini hanya akan bersembunyi di kegelapan untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka dalam hidup, dan mereka tidak akan pernah berani melakukan ini di depan umum. Dia tidak ingin bertengkar dengan para pejuang keyboard ini, tapi masalah ini ada hubungannya dengan kakaknya David, jadi dia juga tidak bisa tenang. Kakak David pergi ke lokasi bencana, dan akan terjadi gempa susulan kapan saja. Dia benar-benar menempatkan dirinya dalam situasi yang mengancam nyawa. Pada saat ini, para pejuang keyboard itu bersembunyi di kegelapan dan mengutuknya sampai mati. Putri kecil sangat marah hingga dia akan meledak, tetapi dia segera menenangkan diri dan mengangkat telepon untuk menghubungi nomor telepon yang tidak ingin dia hubungi. Begitu saluran tersambung, orang di seberang segera menjawab telepon, tetapi dia tidak berbicara. Dia cemberut dan bertanya dengan nada yang sangat tidak ramah. "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu masih di Solo?" "Apa maksudmu?" Suara laki-laki yang dalam terdengar dari ujung telepon yang lain. Dia terdengar tidak gembira dan tidak tertarik. "Kenzo, jangan ganggu aku." Dia selalu sangat jahat padanya. Dia seperti ini. Sejak saat itu mereka masih kecil. Dia tidak hanya berkompetisi bersamanya karena cinta dari orang tuanya, tapi dia bahkan merusak foto kakaknya David. "Putri kecil, begitukah caramu berbicara dengan temanmu?" Dia mendengar suaranya. Dan pada saat yang sama, dia mendengar suara seseorang mengetik di keyboard. Dia seharusnya sedang bekerja. "Kamu bukan saudaraku. Aku tidak pernah mengakuinya." Putri kecil bisa tidak menunggu untuk menutup telepon, karena dia tidak ingin mendengarkan suaranya. Tapi dia meneleponnya karena dia punya sesuatu yang dia butuhkan untuk dia bantu, jadi dia harus menanggungnya. "Katakan padaku, ada apa?" Dia tahu bahwa dia membutuhkan bantuan jika dia meneleponnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah meneleponnya. Setiap kali dia mengatakan bahwa dia bukan dia saudaraku, dia tidak akan berdebat dengannya, karena dia benar. Memang benar bukan anak kandung keluarga Sanjaya, jadi dia bukan saudara kandungnya. Dan dia adalah putri kecil yang paling dicintai orang tuanya. Dia telah dibesarkan oleh ayahnya sejak dia masih kecil. Ibunya tidak bersamanya ketika dia masih sangat muda, jadi dia memberikan cinta dan perhatian ekstra setelah dia kembali. Dia dicintai oleh semua orang. Wajar jika dia meremehkan kakaknya, yang merupakan orang luar. "Apakah kamu masih di Solo atau tidak?" Dia tidak bertengkar dengannya, dan putri kecil juga tidak ingin bertengkar dengannya. Lagi pula mereka tidak pernah akur, jadi dia tidak ingin terlalu peduli padanya. "Bagaimana menurutmu?" Kenzo menjawab setelah sekian lama.
Kenzo, bisakah kamu menjawabku dengan benar? Kenapa dia seperti ini? Bagaimana dia tahu kalau dia ada di sini? Katakan padaku, ada apa? Dia mungkin tidak tahu bahwa dimanapun dia berada, dia pasti akan ada di sana juga. Sudah seperti itu selama lebih dari 10 tahun, dan tidak pernah berubah. Putri kecil sangat cemas hingga dia menggigit bibir dan berkata, belum lama ini, ada gempa besar di Solo. Apakah kamu mendengarnya? Ya, aku pernah mendengarnya. Dia masih berbicara dengan nada santai. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan berita sebesar itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.